Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Wajah Yuan Gaohan bergantian antara hijau dan putih saat dia berada dalam keadaan konflik ekstrim. Dia tidak bisa melepaskan tubuh jiwa Starlight tingkat ke-8-nya apapun yang terjadi, jika tidak, basis kultivasinya akan kembali ke alkemis tingkat 8 selamanya, yang tidak dapat diterima, namun, membocorkan makna mendalam dari kitab suci kuno juga merupakan kejahatan besar, jika ditemukan oleh tempat suci, bahkan dia tidak akan bisa memikul tanggung jawabnya. Hati Yunxiao bergetar, seolah-olah dia telah menebak kesulitan pria itu, mungkinkah ada gemerisik di atas. Mata Yuan Gaohan dipenuhi dengan ketakutan, hatinya sangat berat, dia menggertakkan giginya dan berkata, nyatakan kondisi Anda yang lain, saya bisa menyetujui hal lain, bahkan jika itu adalah artefak mendalam kelas 9, itu masih bisa digunakan. Dia tiba-tiba berhenti berbicara saat dia melihat Yunxiao mengeluarkan bel kecil dan memainkannya di tangannya, dengan matanya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa itu adalah artefak mistik tingkat 9, dan bukan yang biasa. Ini, bel Pixiu ini. Mulut Yuan Gaohan terbuka lebar, dan matanya bersinar. Yunxiao dengan santai menyimpannya dan berkata, lonceng apa? Mari kita lanjutkan membahas kondisinya, mengapa Anda menyebutkan persenjataan mendalam tingkat ke-9 sebelumnya? Tenggorokan Yuan Gaohan kering dan haus, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sedih, tidak ada kecanggungan. Dia terdiam beberapa saat sebelum akhirnya mengambil keputusan, aku bisa mengajarimu arti mendalam dari sebuah kata, tetapi kamu harus bersumpah bahwa kamu tidak bisa mengajarkannya kepada orang lain. Hanya satu, lapisan kemarahan muncul di wajah Yunxiao saat dia mendengus dan berkata, aku bahkan telah memberimu budak jiwa emasku, dan kamu memberitahuku sebuah kitab suci kuno. Apakah Anda masih merasa malu? Lagi pula aku tidak ingin hidup tanpa budak jiwaku, ayo kita semua mati bersama. Yuan Gaohan tertegun, tidak bisa berkata-kata, menurutnya, mengungkapkan makna mendalam dari kitab suci kuno sudah merupakan kejahatan besar, tetapi pihak lain tidak peduli, tapi memikirkannya, kata-katanya masuk akal, jika seorang anggota ras pemakan jiwa kehilangan budak jiwanya, itu tidak akan jauh berbeda dengan dia jatuh ke urutan ke-8. Kalau begitu, kedua itu. Yuan Gaohan mengumpulkan keberaniannya dan mengulurkan dua jari, lengannya gemetar. 20. Yunxiao berseru dengan ekspresi tekad di wajahnya, tidak ada satu pun yang kurang. T20. Mata Yuan Gaohan hampir muncul saat dia meraung, aku bahkan tidak tahu 20, kamu terlalu berlebihan. Menurutmu apa ini? Kitab suci yang diturunkan dari zaman kuno semuanya berisi aturan, jika Anda dapat mempelajari satu atau dua dari mereka dalam hidup Anda akan sangat diuntungkan. Lalu berapa banyak yang Anda tahu? Yunxiao bertanya dengan dingin. Yuan Gaohan sangat marah dan mendengus, bukan urusanmu berapa banyak yang aku tahu. Tidak lebih dari 3, atau kita akan mati bersama. Dia sangat marah sehingga tubuhnya berasap, dan jiwanya berkedip-kedip goyah saat dikonsumsi. Yunxiao tahu bahwa dia hampir mencapai batasnya, jadi dia berkata dengan canggung, baiklah, 3, jika aku tidak dipaksa ke jalan buntu, aku tidak akan menyetujui permintaanmu. Dia saat ini hanya memiliki total 7, dan dengan ketiganya, dia hanya memiliki 10, namun, pemahamannya tentang kitab suci ini harus dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Yuan Gaohan sendiri hanya menguasai 4,5, dan yang kelima masih kabur. Jika dia tahu bahwa itu Yunxiao telah menguasai 7, dia mungkin akan meledak dengan marah dan membunuh. Beri aku budak jiwa dulu. Seolah-olah dia takut Yunxiao akan mengulangi kata-katanya, Yuan Gaohan bersikeras untuk mendapatkan budak jiwa terlebih dahulu, dan sikapnya sangat tegas, tidak mau mundur selangkah. Yunxiao tidak takut dia akan mengingkari kata-katanya, jadi dia memberinya spanduk pemakan jiwa dan berkata, jika saya kehilangan budak jiwa saya tidak akan dapat mengembangkan jenis teknik kultivasi ini di masa depan, spanduk pemakan jiwa ini tidak berguna, jadi aku akan memberikannya padamu. Hantu menginginkan spanduk melahap jiwamu. Yuan Gaohan mengambilnya dan memeriksanya dengan indera ilahi, itu memang budak jiwa emas,
dan itu penuh dengan kekuatan jiwa, sangat bagus, baru saat itulah dia rileks. Ketika dia melihat ekspresi tenang Yun Xiao, dia merasa sedikit aneh dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana kamu berencana untuk berkultivasi setelah kehilangan bendera pemakan jiwa? Apakah dia akan mengolah teknik fusi jiwa? Itu harus menjadi pilihan terbaik. Bukan urusan Anda. Yun Xiao berkata dengan tidak sabar, itu bukan urusan Anda. Ambil barang-barang itu dan ajari aku 3 kitab suci kuno. Yuan Gaohan sedikit mengangguk, dia juga orang yang menepati kata-katanya, dia dengan hati-hati menyingkirkan spanduk pemakan jiwa, wajahnya menunjukkan ekspresi tak berdaya, dan setelah beberapa desahan panjang, dia mulai menjelaskan. Asal-usul kitab suci kuno tidak dapat diselidiki lagi, karena mereka berbentuk seperti kecebong dan berkedip dengan cahaya keemasan ketika mereka memancarkan kekuatan aturan. Mereka juga disebut teks emas kecebong di banyak tempat, jumlah kitab suci yang ada sangat terbatas, dan sangat sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk mempelajarinya. Yun Xiao juga mengetahui pengetahuan dasar ini, tetapi dia tidak memotongnya kali ini, sebaliknya, dia membiarkannya melanjutkan. Yuan Gaohan melanjutkan, faktanya, wilayah suci dan lautan pembentukan jiwa telah lama mulai melakukan statistik dan penelitian tentang karakter-karakter ini, tapi sangat disayangkan bahwa bahkan jika beberapa alkemis dapat menguasai beberapa dari kata-kata ini, tidak ada cara yang baik untuk menyampaikannya. Dengan kata lain, kata-kata ini tidak mungkin ada di dunia ini. Dengan demikian, bahkan orang suci dan pembudidaya pembentukan jiwa tidak memiliki banyak yang benar-benar mengendalikannya. Petik 2. Tiba-tiba, Yun Xiao bertanya, berapa banyak dari karakter ini yang ada secara total? Apakah Anda memiliki statistiknya? Yuan Gaohan mengerutkan kening dan berpikir sejenak sebelum berkata, mungkin ada ribuan dari mereka. Lebih dari 1000. Yun Xiao sangat terkejut sehingga dia hampir melompat, bagaimana bisa ada begitu banyak? Kekuatan aturan yang terkandung dalam karakter-karakter ini sangat kuat, dan sudah merupakan manfaat besar untuk mempelajari beberapa di antaranya. Jika dia bisa menguasai ribuan dari mereka, maka dia akan sangat sakit kepala. Dia bahkan tidak berani membayangkan. Yuan Gaohan juga tersenyum pahit, melihat melalui pikirannya dan menggelengkan kepalanya. Jangan pernah memikirkannya, hal-hal ini seharusnya tidak ada di dunia ini, itu bukan hal-hal yang bisa diintip oleh orang biasa seperti kita. Yun Xiao tetap diam, kitab suci yang telah dia pelajari bertambah menjadi beberapa ratus kata, dan banyak di antaranya diulang. Tampaknya harus ada sejumlah besar teknik Sen lainnya di dunia ini, dia tidak tahu apakah dia akan dapat memahaminya sepenuhnya dalam hidup ini. Yuan Gaohan menenangkan diri dan berkata, aku akan mengajarimu 3 kitab suci kuno, perhatikan baik-baik, saya hanya akan menjelaskan esensinya sekali dan menunjukkannya sekali. Aku bilang aku akan mengajarimu, tapi aku tidak menjamin bahwa aku pasti akan mengajarimu. Dengan bakatmu, kemungkinan besar kamu tidak akan pernah bisa menguasainya seumur hidupmu. Ketika dia mengatakan itu, dia terkejut, memikirkan bakat dan bakat Yun Xiao, dia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja dia katakan. Yun Xiao tidak menjawab, sebaliknya, dia mengangkat pikirannya ke keadaan tertinggi dan mulai mendengarkan penjelasan Yuan Gaohan. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar seseorang mengajarinya sesuatu seperti ini. Di masa lalu, dia selalu memahaminya sendiri, jadi masih ada perbedaan tertentu di antara keduanya. Yuan Gaohan telah membaca banyak informasi tentang pendahulunya di wilayah suci, jadi dia memiliki keuntungan dan wawasan yang besar dalam semua aspek. Yun Xiao senang mendengar ini, dan dia terus mengajukan segala macam pertanyaan, yang membuat Yuan Gaohan tercengang sekaligus terkejut. Banyak pertanyaan yang bahkan tidak terpikirkan oleh Yuan Gaohan sendiri diajukan oleh Yun Xiao, dan dia berpikir keras, dia menjelaskan dan mendengarkan, dan dari penjelasan tunggalnya di awal, itu menjadi diskusi antara mereka berdua. Yuan Gaohan juga terkejut pada awalnya, tetapi dia perlahan terbiasa, dan saling belajar seperti dua teman lama. Keduanya sangat diuntungkan, setengah pemahaman awalnya tentang 5 sutra juga sangat terinspirasi oleh dialog yang terus-menerus, menjadi jelas. Keuntungan Yun Xiao bahkan lebih besar, ketiga karakter itu tampaknya sangat umum, dan mereka telah muncul dalam beberapa seni ilahi yang pernah dia lihat sebelumnya. Segera, pemahamannya tentang seni ilahi ini semakin dalam, dan segala macam keraguan yang dia miliki dibersihkan, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi jernih.
Meskipun hanya 3 kata, penelitian yang diperoleh darinya tidak ada habisnya. Mereka berdua duduk di pasir kuning, tenggelam dalam pikiran mereka sendiri, berbicara dan memahami. Akhirnya, setelah benar-benar memahami 3 kata kitab suci, Yuan Gaohan tidak mau mengatakan apa-apa lagi, meskipun dia juga telah memperoleh manfaat besar. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia dengan sembrono menyampaikan makna mendalam dari kitab suci kuno, dia masih dipenuhi dengan ketakutan. Yun Xiao hanya menyerah ketika dia menemukan bahwa dia tidak bisa menggali apapun. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya mengerti semua yang telah dia pelajari. Yuan Gaohan diam-diam terkejut, terutama ekspresi pencerahan di wajah Yun Xiao, yang membuatnya takut. Butuh waktu lebih dari 10 tahun untuk mempelajari ketiga karakter ini. Dia menekan ketakutan di hatinya dan berkata, "Anak muda, aku tidak tahu namamu, tetapi apakah Anda bersedia bergabung dengan tempat kudus? Saya dapat menjamin bahwa selama Anda mau, sumber daya yang akan Anda dapatkan hanya akan beberapa kali, puluhan kali, atau bahkan ratusan kali lebih baik daripada ras pemakan jiwa." Bakat yang begitu mengerikan, dia memiliki niat untuk mengikatnya, bahkan dengan segala cara. Jika tidak, pemuda ini akan terlalu menakutkan. Mungkin dalam beberapa dekade, seluruh alam seni bela diri surgawi harus tunduk padanya. Yun Xiao tersenyum, merasa sangat puas. "Ayo keluar dari tempat sialan ini dulu. Jika kita tidak bisa keluar, semuanya akan..." Yuan Gaohan tidak tahu apakah dia asal-asalan atau apa, tetapi dia melanjutkan, "Selain itu, spanduk pemakan jiwamu akan segera dihancurkan, jadi kamu tidak akan dapat mengolahnya ke tingkat tertinggi. Bahkan jika kamu tetap berada di klan pemakan jiwa, selama kamu mengikutiku ke domain Sein, pasti akan ada teknik kultivasi yang jauh lebih kuat daripada teknik pertempuran jiwa untuk kamu pilih." "Ya, saya akan mempertimbangkannya dengan serius, Yuan tua. Mari kita mulai mematahkan formasi." Yun Xiao mendesak, tanpa ekspresi pertimbangan di wajahnya. Yuan Gaohan menghela nafas sedikit. Jika bakat seperti itu tidak dapat digunakan oleh wilayah suci, maka mereka juga tidak bisa menjadi musuh. Bahkan pada saat kritis, langsung menghapusnya adalah metode yang diperlukan. Meskipun tempat suci menguasai dunia di permukaan, mereka melakukan segala macam bisnis teduh dalam kegelapan. "Saya harap Anda akan mempertimbangkannya," katanya menyesal. Setelah mengatakan itu, Yuan Gaohan mengeluarkan spanduk pemakan jiwa dan jari-jari tangan kanannya terus-menerus berubah, mengirim rune ke dalamnya. Dengan sangat cepat, bendera pemakan jiwa mulai bersinar terang. Dia berteriak keras dan terbang ke udara, berkibar tertiup angin. Murid Yun Xiao sedikit menyempit. Apa yang baru saja digunakan Yuan Gaohan adalah metode menggunakan spanduk pemakan jiwa. Sepertinya dia juga telah mempelajari teknik klan pemakan jiwa. "Saya merekomendasikan novel Berdarah Panas, seniman bela diri yang dihormati abadi. Anda bisa pergi dan mencarinya." Bendera melahap jiwa melambai di udara, dan cahaya keemasan melesat seperti matahari, membawa cahaya ke dunia gelap, menghangatkan hati seseorang. Jiwa emas perlahan terbentang di dalam, dan ekspresinya menjadi agak kusam saat melihat sekeliling dengan linglung. "Apa yang terjadi?" Yuan Gaohan mengerutkan kening. Budak jiwa emas ini sepertinya tidak memiliki kecerdasan. Yun Xiao tahu bahwa itu karena Zhang Shaotian sudah mati, dan budak jiwa telah kehilangan tuannya, yang menyebabkan hilangnya kecerdasan. "Saya menggunakan teknik rahasia untuk maju ke warna emas. Kalau tidak, apakah menurutmu aku bisa menyempurnakan budak jiwa emas peringkat 9 dengan kekuatanku sebagai Grandmaster bela diri bintang 4? Yuan Gaohan berpikir sejenak dan merasa itu benar. Pada awalnya, dia penasaran, pihak lain hanyalah Grandmaster bela diri bintang 4, jadi bagaimana dia bisa memiliki spanduk pemakan jiwa peringkat 9? Sepertinya tidak terlalu kuat. Dia mulai merasa sedikit menyesal karena diancam oleh pihak lain dan mendapatkan begitu banyak hal berharga darinya. Namun, sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal-hal ini. Dia berteriak dan membuat segel aneh dengan tangannya. Karakter seperti kecebong emas muncul di telapak tangannya. Dia meraih budak jiwa emas. Karakter seperti kecebong emas adalah salah satu dari 3 yang baru saja dia ajarkan kepada Yun Xiao. Mereka mewakili kekuatan aturan yang sangat kuat, dan Yuan Gaohan dapat menggunakannya dengan sangat mudah. Jelas, dia sangat akrab dengan mereka. Segel itu memasuki tubuh budak jiwa, dan cahaya keemasan langsung meleleh dan menyebar ke seluruh tubuhnya.
mengubah warna emas samar menjadi emas yang kaya. Budak jiwa itu segera berteriak kesakitan, suara itu seperti tulang gagak yang dihancurkan, itu membuat rambut orang berdiri tegak dan mereka merinding di sekujur tubuh. Mata Yun Xiao dipenuhi dengan kebingungan, dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Yuan Gaohan, tetapi dia tidak terlihat seperti orang cabul yang suka melecehkan orang. Kamu pasti sangat penasaran dengan apa yang ingin aku lakukan, kan? Yuan Gaohan tampak sombong, dia tiba-tiba menemukan bahwa itu dia memiliki rasa pencapaian yang besar karena mampu membuat Yun Xiao tidak dapat melihat perilakunya. Aku akan benar-benar melenyapkan budak jiwa ini dan memperbaikinya secara terbalik, mengubahnya menjadi kekuatan jiwa paling primitif. Yun Xiao tercengang, pemurnian terbalik. Mungkinkah Tuhan membuat keributan? Tubuh Yuan Gaohan menggigil, dan matanya meledak dengan cahaya saat dia berteriak, diam. Nama Tuhan itu bukanlah sesuatu yang bisa Anda panggil. Karena kamu bahkan tahu, tentang Tuhan itu, kamu tidak bisa menjadi putra kandung Han Yinsan, kan? Dia tiba-tiba merasa menyesal karena begitu bangga sehingga dia melupakan dirinya sendiri, dia menutup mulutnya dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika dia mengungkapkan situasi Tuhan itu benar-benar akan menjadi dosa besar yang tidak dapat dibebaskan dengan 10.000 kematian. Ledakan. Tiba-tiba, Yuan Gaohan merasakan sakit yang tajam di kepalanya, dia berteriak keras dan menatap Yun Xiao dengan marah saat dia meraung, apa yang kamu lakukan? Anda menyelinap menyerang saya. Petik 2. Kamu adalah putra Han Yinsan. Yun Xiao berkata dengan dingin, seluruh keluargamu adalah putra Han Yinsan. Kamu pengecut. Yuan Gaohan terdiam sejenak sebelum dengan marah berkata, ngomong-ngomong, jangan bicara denganku lagi, jangan ganggu aku saat aku merapal mantraku. Setelah dia selesai berbicara, dia memfokuskan pikiran dan tubuhnya untuk merapal mantra, tidak berani terganggu sama sekali. Wajah Yun Xiao dipenuhi dengan ketidakpastian, benar saja, dia tidak berbicara lagi, tetapi matanya jauh lebih serius. Yang disebut pemurnian terbalik adalah semacam perilaku terbalik yang membalikkan proses alkimia, itu selalu menjadi masalah yang sulit bagi dunia alkimia. Misalnya, Anda dapat menyempurnakan 18 bahan menjadi pedang, tetapi Anda tidak dapat mengembalikan pedang ke bentuk aslinya. Itulah mengapa dunia alkimia selalu percaya bahwa proses alkimia tidak dapat diubah. Namun, dalam sungai panjang sejarah, tidak pernah ada kekurangan jenius yang tak tertandingi. Masih banyak alkemis yang sangat tertarik pada pemurnian terbalik, dan mereka telah mengumpulkan banyak informasi selama bertahun-tahun. Meskipun pemurnian terbalik belum sepenuhnya direalisasikan sejauh ini, itu telah memainkan peran yang tak terhapuskan dalam pengembangan alkimia, dan banyak teknik aneh dan seni rahasia telah dibuat. Apa yang dilakukan Yuan Gaohan sekarang adalah salah satunya, dan dia telah langsung mengintegrasikan karakter emas kuno ke dalam mantra. Dapat dilihat bahwa prestasinya di bidang ini tidak dangkal. Budak jiwa emas di udara meratap kesakitan untuk waktu yang lama sebelum suaranya berangsur-angsur melemah, cahaya keemasan redup menyebar di spanduk pemakan jiwa, dan budak jiwa perlahan kehilangan bentuknya, meleleh menjadi massa energi murni. Yun Xiao merasakan sedikit hawa dingin di hatinya saat dia menonton, karena teknik pemurnian terbalik ini dapat memurnikan budak jiwa kembali. Bagaimana dengan jiwa orang biasa? Bisakah itu juga langsung dimurnikan menjadi massa energi? Jika dia bisa, lalu apa perbedaan antara pil pemelihara jiwa dari ras pemakan jiwa? Setelah memurnikan jiwa, mereka akan menyerap kekuatan di dalamnya. Ketika Yuan Gaohan melihat bola energi, matanya bersinar dengan cahaya aneh. Energi ini terlalu tidak murni dan tidak murni, ini tidak cocok untuk penyerapan. Namun, dia tidak peduli tentang itu sekarang, dia hanya akan puas dengan itu untuk saat ini. Dengan bola energi ini, aku seharusnya bisa menerobos tubuh jiwa 9 kali lipat dan memecahkan segelnya untuk sementara. Dia berteriak, melompat dari tanah, dan bergegas. Budak jiwa yang telah benar-benar berubah menjadi bola energi terbang ke arahnya, dan keduanya segera menyatu. Tubuh Yuan Gaohan terbungkus energi emas samar yang terus-menerus mengalir, seperti mantel yang terkondensasi dari selaput air, menutupi permukaan tubuhnya. Pergi lebih jauh dan lihat aku melanggar batasan di sini. Merasakan sejumlah besar kekuatan jiwa diisi ulang, Yuan Gaohan tiba-tiba mengeluarkan raungan heroik. Setelah tertawa keras,
dia terbang ke udara dan melihat cahaya keemasan menembak ke langit seperti kembang api. Segera setelah itu, cahaya keemasan besar mengembun menjadi cetakan telapak tangan di atasnya, berhenti selama setengah detik, dan kemudian mulai bersiul. Tidak ada yang mewah tentang teknik telapak tangan, tetapi itu adalah telapak tangan berongga yang paling umum di antara para alkemis. Itu berbeda dari kekuatan telapak tangan yang dipadatkan oleh seniman bela diri, ki vital. Telapak tangan berongga semacam ini benar-benar dipadatkan oleh kekuatan mental, menggunakan kekuatan mental untuk menekan dan mendistorsi ruang, sehingga menghasilkan kehancuran yang kuat. Kekuatan telapak tangan ini sendiri tidak merusak banyak alkemis yang tidak kuat, jadi mereka suka menggunakan cara serangan sederhana ini. Yun Xiao juga merasakan ruang di sekitarnya mulai menyusut ke arah tengah di bawah cetakan Golden Palm yang besar, kekuatan spasial yang kuat menekannya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning redup saat dia mundur. Boom boom boom. Pada saat ini, pasir kuning yang memenuhi langit terjepit ke tengah cetakan telapak tangan, segala sesuatu di sekitarnya tampak seperti cermin hahaha, terus berubah bentuk, semua ruang dengan cepat menghilang di bawah telapak tangan, dan pemandangan sekitarnya berubah. Saat ruang bergetar, 7 pilar batu besar naik dari tempat mereka berdua berdiri dan terus tumbuh. Ada berbagai macam pola yang diukir di pilar batu, dan rantai besar menghubungkan ketujuh pilar itu dari kepala hingga ekor. Saat mereka bangkit, mereka membuat suara dentang. Mereka berdua ketakutan dengan perubahan ini dan mundur. Yang membuat mata mereka semakin melebar adalah di tengah 7 pilar batu besar, ada menara tinggi yang menjulang lurus ke langit. 7 pilar batu itu cukup besar, tetapi di depan menara, itu hanya pagar pembatas. Perubahan ini terjadi hanya dalam beberapa napas, membuat keduanya benar-benar tercengang. Yun Xiao dan Yuan Gaohan dapat dianggap sebagai orang yang berpengalaman dan berpengetahuan, tetapi pada saat ini, menara dan pilar batu masih memberi mereka perasaan yang sangat mengejutkan dan luar biasa, sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung. Mereka berdua tertegun sejenak sebelum mereka perlahan sadar kembali. Yuan Gaohan adalah orang pertama yang menelan seteguk air liur sebelum berkata dengan susah payah, "Apa ini?" Aura yang dipancarkannya terlalu jahat, itu membuat rambut seseorang berdiri. Yun Xiao lebih baik, karena dia telah mengalami jauh lebih banyak daripada Yuan Gaohan. Setelah keterkejutannya, dia dengan cepat menjadi tenang dan terbang mengelilingi menara raksasa, lalu kembali ke tempatnya berada. Alam ilusi ini dan bahkan ruang ini mungkin ada untuk menyegel pagoda kuno ini. Yuan Gaohan sangat terkejut dan berkata dengan ngeri, aura artefak yang berasal dari pagoda kuno ini tampaknya berada di puncak peringkat ke-9. Tidak hanya pagoda kuno ini, tetapi bahkan 7 pilar ini juga memiliki ritme alat tingkat 9, selain itu, mereka terhubung dari kepala ke ekor untuk membentuk formasi, ki jahat melonjak di dalam, dan seseorang akan menggigil ketika seseorang mendekatinya sedikit. Wajah Yun Xiao menjadi lebih serius, dia telah menemukan bahwa gumpalan energi berputar-putar di sekitar menara kuno, dan mereka tumbuh semakin kuat, itu tidak lain adalah energi iblis hitam. Meneguk, Yun Xiao menelan ludah dan berkata dengan sungguh-sungguh, kita mungkin mendapat masalah besar, mari kita cepat dan lihat apakah ada jalan keluar dari tempat ini. Jika saya tidak salah, pasti ada sosok yang sangat kuat yang ditekan di menara kuno ini. Dan lihat ki iblis ini, semakin banyak, sepertinya mengumpulkan kekuatan. Ki iblis. Hati Yuan Gaohan tersentak saat dia menatap energi hitam dengan ngeri, wajahnya bahkan lebih jelek dari Yun Xiao. Itu benar-benar ki iblis, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada ki iblis di alam bela diri surgawi? Petik 2. Anda tahu sesuatu? Tanya Yun Xiao, apakah Anda tahu sesuatu? Petik 2. Yuan Gaohan berbalik dan meliriknya, dengan getir berkata, apalagi yang kamu tahu? Iblis adalah ras yang kuat di zaman kuno, dan mereka telah dimusnahkan seiring berjalannya waktu, seperti roh-roh sejati itu. Sekarang, tidak ada roh sejati sama sekali, jadi jangan bilang aku akan melihat iblis hari ini. Bukankah kita melihat buaya roh sejati sebelumnya? Tanya Yun Xiao. Yuan Gaohan bertanya, Zhen Zhen, mungkinkah iblis ini juga diciptakan oleh mereka? Di masa lalu, para ahli di sini tidak hanya ingin menciptakan roh sejati, tetapi juga iblis. Dia merasa bahwa ide ini sangat tidak masuk akal, tetapi apa yang dia lihat di depannya membuktikan sesuatu.
Dimungkinkan untuk membuat buaya itu, kata Yun Xiao, tapi iblis ini jelas bukan satu, dia pasti telah ditekan di sini oleh para ahli di tempat ini, seperti yang Anda katakan, tidak hanya pagoda kuno, bahkan 7 pilar adalah persenjataan mendalam tingkat ke-9. Yun Xiao melangkah maju dan dengan hati-hati memeriksa pola di pilar, beberapa bagian rusak, memperlihatkan warna perak di dalamnya, yang tampaknya semacam logam. Dia menatap cahaya putih perak dan merenung, seolah-olah dia ingin mengkonfirmasi sesuatu. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya, perasaan dingin tulang segera menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah jiwanya akan membeku. Langit utara besi bintang yang dingin. Ini sebenarnya besi bintang yang dingin di surga utara. Ketika Yun Xiao menemukan bahan pilar, keterkejutan di hatinya bahkan lebih besar daripada membekukan jiwanya, dia sangat terkejut sehingga matanya hampir jatuh dari kepalanya. Apa? Ini adalah besi bintang dingin surga utara. Kamu tidak bercanda, kan? Yan Gaohan juga terkejut dan buru-buru maju untuk memeriksanya dengan cermat, dia segera menghirup beberapa napas udara dingin dan merasa bahwa dia tidak bisa berdiri dengan mantap. Dia memandangi 7 pilar batu yang menjulang tinggi ini dengan linglung, mereka sebenarnya berisi bahan tingkat 9 yang sangat sulit ditemukan di dunia. Itu adalah sesuatu yang bisa disempurnakan menjadi persenjataan tingkat ke-9 selama itu seukuran kepalan tangan. Yun Xiao, di sisi lain, menjadi tenang dengan sangat cepat, dia menatap pilar batu dengan tatapan kosong, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, meskipun ketujuh pilar ini hanyalah inti dari pilar, mereka sudah luar biasa, mereka bahkan lebih mewah daripada emas ke bersinar surgawi yang dia temui sebelumnya. Pantas saja harta karun alam di ranah seni bela diri surgawi semakin langka, itu semua karena nenek moyang ini, penambangan yang tidak terkendali. Yuan Gaohan mengutuk beberapa kali dengan suara tegas sebelum mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang liar, dia mengelilingi 7 pilar dan memeriksanya, jika bukan karena udara dingin, dia benar-benar ingin naik dan menggigitnya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yun Xiao tiba-tiba bertanya dengan tenang, seolah-olah dia tidak tergerak oleh 7 pilar sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Yuan Gaohan tertegun sejenak sebelum dia menjawab, kita akan mengambil satu langkah pada satu waktu, tetapi 7 pilar ini harus diambil. Matanya dipenuhi dengan keserakahan dan kegembiraan. Yun Xiao menghela nafas sedikit dan berkata, aku juga menginginkan besi bintang dingin surga utara ini, tapi Ying Luo, 7 pilar yang terbuat dari besi bintang dingin surga utara ini jelas merupakan mata formasi segel dari pagoda kuno ini, jika dihancurkan, iblis besar di dalam menara kuno akan keluar. Baru saat itulah hati Yuan Gaohan tiba-tiba membeku, dia juga menemukan keseriusan masalahnya, dan ekspresinya menjadi agak tidak sedap dipandang, dia menatap pagoda kuno. Dengan linglung, itu memancarkan gumpalan yin qi yang dingin, qi iblis hitam terus keluar darinya, tetapi diblokir oleh penghalang yang dibentuk oleh 7 pilar dan tidak bisa keluar. Seperti yang dikatakan Yun Xiao, jika 7 pilar dihancurkan, tidak hanya aura iblis yang akan menyebar, tetapi Tuhan tahu apalagi yang ada di dalam menara kuno. Sesuatu yang bisa dipenjara dengan sangat hati-hati oleh para ahli yang maha kuasa kuno jelas tidak sederhana. Yuan Gaohan menjilat bibirnya yang kering dan dengan gugup berkata, bertahun-tahun telah berlalu, bahkan jika ada sesuatu di dalamnya, itu sudah menjadi lampu tanpa minyak, kan? Hati Yun Xiao bergerak, dia segera memikirkan di Jia, yang berada di Gunung Meru, dia juga harus menjadi iblis kuno atau semacamnya, dia telah ditekan selama bertahun-tahun, dan sekarang dia hanya memiliki kekuatan seorang Grandmaster bela diri, iblis yang ditekan di sini mungkin juga berjuang pada napas terakhirnya. Keduanya adalah alkemis tingkat 9, dan perlawanan mereka terhadap harta karun seperti itu hampir nol, mereka berdua menemukan alasan untuk diri mereka sendiri, meskipun mereka tahu itu sangat berbahaya. Bagaimana dengan ini, Yuan Tua? Pertama-tama Anda melihat apakah ruang ini mengarah ke langit berbintang di luar, jika demikian, kita akan mengatur formasi teleportasi jarak jauh terlebih dahulu, dan jika ada bahaya, kita akan segera pergi, Yun Xiao berkata perlahan. Mata Yuan Gaohan berbinar dan dia bersorak keras, lumayan. Seharusnya seperti ini. Dia duduk bersila di udara dan mulai merasakan sekelilingnya. Yun Xiao, di sisi lain, menatap aura iblis di sekitar pagoda kuno, dia tidak bisa tenang, tidak tahu apakah itu benar atau salah untuk melakukannya. Itu dia.
Saya bisa merasakan kekuatan Starlight di kejauhan, tetapi sangat lemah, sepertinya diblokir oleh sesuatu, saya tidak tahu apakah saya bisa menerobosnya. Yuan Gaohan sangat gembira. Jika kita tidak bisa membersihkan hal-hal yang dilepaskan dari dalam, Yun Xiao berkata dengan cemas, apakah kita akan dianggap telah membuat kesalahan besar? Petik 2. Jantung Yuan Gaohan berdetak kencang, tetapi dia segera tersenyum dan berkata, bahkan jika langit runtuh, akan ada seseorang yang tinggi untuk menahannya. Apa yang membuat Anda, seorang Grandmaster seni bela diri belaka, khawatir? Petik 2. Anda berasal dari zona suci, dan zona suci adalah pemimpin dunia, apakah Anda tidak memiliki rasa tanggung jawab? Yun Xiao mengerutkan kening. Yuan Gaohan tertegun sejenak sebelum wajahnya segera berubah menjadi serius, tentu saja saya memiliki rasa tanggung jawab. Tahukah Anda berapa banyak persenjataan mendalam tingkat ke-9 yang dapat ditempa dari begitu banyak besi bintang yang dingin di surga utara? Itu bahkan bisa meningkatkan kekuatan para ahli dari seluruh alam seni bela diri surgawi ke tingkat yang lebih tinggi. Aku membawa Star Iron dingin surga utara ini kembali ke zona suci, ini tanggung jawab saya. Adapun jika benar-benar ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya, secara alami akan ada ahli domain Sein yang datang dan membersihkannya. Baiklah, lupakan saja, jangan membicarakan ini, kata Yun Xiao, mari kita bicara tentang bagaimana kita akan membelah besi bintang yang dingin di surga utara. Apa? Distribusi. Mata Yuan Gaohan melotot saat dia memanggil dengan suara aneh, jangan bilang kamu masih menginginkan besi bintang yang dingin di surga utara ini. Mulut Yun Xiao terbuka lebar saat dia menatapnya sebentar dan berkata, tes. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Anda bisa bermain sendiri, aku akan pergi dulu, selamat tinggal. Dia berbalik dan hendak pergi, mencari jalan keluar sendirian. Yuan Gaohan buru-buru melangkah maju dan menghentikannya, tunggu, bukankah kamu baru saja berbicara tentang tanggung jawab? Sebagai orang suci, saya sekarang memerintahkan Anda untuk bekerja sama dengan saya dalam mengumpulkan logam bintang dingin surga utara, itu tugasmu. Yun Xiao menatapnya seolah-olah dia bodoh dan berkata dengan jijik, Dumbo, bodoh, apakah kamu membekukan otakmu ketika kamu melihat besi bintang yang dingin di surga utara? Petik 2. Yuan Gaohan menjadi marah, dia benar-benar takut ditinggalkan di sini sendirian, apakah itu untuk mengumpulkan bintang dingin surga utara Iron atau untuk mengatur formasi pelarian teleportasi, dia membutuhkan seseorang untuk bekerja sama dengannya, dia berkata dengan dingin, sekarang kamu tidak memiliki panji pemakan jiwa, kekuatanmu sangat melemah, kamu masih berani menantangku seperti ini. Petik 2. Tidak ada gunanya jika hilang, kata Yun Xiao, saya mengambilnya. Hei, kamu bukan murid dari sekte pemakan jiwa. Mulut Yuan Gaohan terbuka lebar, dan dia merasa sedikit pusing, di bawah kekuatan tirani dari panji pemakan jiwa, dia telah ditipu untuk menggunakan teknik pemurnian jiwa Starlight dan makna mendalam dari 3 kitab suci kuno. Sekarang, dia benar-benar mengatakan bahwa spanduk pemakan jiwa diambil oleh seseorang. Yun Xiao memutar matanya ke arahnya dan berkata, aku hanya seorang Grandmaster bela diri, bagaimana saya bisa menyempurnakan spanduk pemakan jiwa tingkat 9? Dan kamu adalah alkemis tingkat 9. Di masa lalu, aku pikir kamu bodoh karena kamu bijaksana, tapi sekarang aku tahu kamu benar-benar bodoh. Ying Luo, kekuatan mana kamu menjadi murid? Yuan Gaohan bertanya. Aku akan memberitahumu agar kamu mengingatnya, kata Yun Xiao. Kemudian, ketika kamu kembali, kamu akan datang kepadaku dengan orang-orang dari zona suci untuk menyelesaikan skor denganku. Petik 2. Yuan Gaohan, hehe, baiklah. Anda bisa pergi dan mendapatkan sendiri Star Iron dingin surga utara, ibu saya menelepon saya ke rumah untuk makan malam. Yun Xiao melambaikan tangan padanya dan terbang langsung ke kejauhan. Yuan Gaohan tercengang di tempat dan buru-buru mengejarnya, jangan pergi. Aku akan memberimu satu. Yun Xiao berhenti, menatapnya dengan dingin, dan mendengus, kau memberiku salah satu dari 7. Yuan Gaohan menekan amarahnya dan menggertakkan giginya, jangan bilang kamu ingin membaginya denganku. Kamu harus tahu bahwa besi bintang dingin surga utara ini adalah kekayaan dunia, dan kita tidak bisa menerimanya sendiri. Elamat tinggal, Yun Xiao memotongnya dan terbang pergi, tidak repot-repot memperhatikannya. Yuan Gaohan hanya merasa seperti muntah darah, tetapi dia adalah tubuh roh dan benar-benar tidak bisa melakukannya,
kepalanya sedikit pusing, jadi dia mengertakkan gigi dan berkata, bagus, bagus. 34, 34. Yun Xiao berhenti dan mencibir, Yuan tua, kita semua orang pintar, saya harap Anda tidak akan bersikap bodoh di depan saya di masa depan, atau saya akan meremehkan Anda. Kamu pengecut. Yuan Gaohan benar-benar sangat marah, tetapi dia tidak berdaya. Mereka berdua kemudian berpisah ke tempat 100 meter jauhnya dari menara kuno dan mulai mengatur formasi teleportasi instan. Formasi semacam ini menghabiskan banyak batu primordial, dan persyaratan untuk orang yang mengatur formasi sangat tinggi, tetapi bagi Yuan Gaohan, itu secara alami tidak menjadi masalah. Dengan kekuatan jiwanya saat ini dari alkemis tingkat 8 dan pengetahuan dari 2 alkemis tingkat ke-9, dia dapat dengan cepat menyelesaikan pengaturannya. Ini membuat Yuan Gaohan merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan tentang kekuatan Yun Xiao. Dalam beberapa detail, pengamatan dan teknik pihak lain bahkan lebih baik darinya, yang membuatnya merasa frustrasi yang besar. Selain itu, dia bahkan lebih terkejut mengetahui bahwa ini terjadi pada seorang remaja daripada melihat pagoda kuno. Ya, kenapa? Kamu menatapku. Setelah susunan disiapkan, Yun Xiao menatap wajah malu Yuan Gaohan. Tiba-tiba terpikir olehku bahwa jika pagoda kuno ini menekan seseorang, itu pasti menekan monster sepertimu. Kata Yuan Gaohan. Yun Xiao, hehe. Mereka berdua perlahan mengumpulkan pikiran mereka dan terbang kembali ke sekitar menara kuno. Mereka mulai mengamati dengan cermat 7 potong besi bintang dingin langit utara, karena harta karun seperti itu digunakan sebagai mata segel. Segel itu pasti tidak lemah, bahkan jika telah mengalami bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu tidak bisa diremehkan. Yun Xiao dengan lembut menunjuk ke depan, dan seberkas cahaya melesat keluar dari ujung jarinya. Pola pada 7 pilar batu berkedip, dan pertahanan tak terlihat segera muncul, menghalanginya dan membuatnya menghilang. Jangan bergerak. Yuan Gaohan berteriak dengan marah, kamu akan membuatku terbunuh jika kamu melakukan ini. Tidak perlu melihatnya, kata Yun Xiao, ketujuh pilar ini membentuk formasi yang aneh, meskipun sederhana, sangat praktis dan tidak memerlukan ki primordial apapun, karena tidak peduli berapa banyak ki primordial yang Anda miliki, itu akan habis suatu hari nanti. Tapi, 7 potongan besar besi bintang dingin surga utara ini dapat menopang Anda selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, sampai menara kuno dan benda-benda di dalamnya dihancurkan. Yuan Gaohan terkejut, dan setelah melihatnya dengan hati-hati untuk beberapa saat, ekspresi ngeri muncul di wajahnya. Diketahui bahwa setiap alkemis adalah ahli susunan, dan jika dia tidak sebaik pemuda ini di bidang susunan, itu akan sangat menakutkan. Tapi kenyataan di depannya begitu menakutkan. Mari kita mulai karena ini adalah formasi Zengqi, seharusnya tidak sulit untuk mematahkannya. Yun Xiao benar-benar siap dan berkata, pergi segera setelah kamu selesai dengan 7 pilar. Yuan Gaohan mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan mereka berdua segera berdiri di kedua sisi pagoda kuno, meningkatkan kekuatan mereka secara maksimal. Ayo mulai. Yun Xiao berteriak keras saat dia mengedarkan kekuatan jiwanya secara maksimal dan melakukan teknik ilahi ekspansi besar di tangannya, segera menamparnya pada 3 bintang dingin surga utara besi di sebelahnya. Yuan Gaohan ada di depannya dan diblokir oleh pagoda kuno, jadi dia secara alami tidak bisa melihat keahliannya. Dia juga menggunakan teknik jiwa yang kuat untuk menyapu keempat pilar. Di bawah serangan gabungan keduanya, 7 keping bintang dingin surga utara besi akhirnya mulai bergetar hebat. Naga iblis, segera bergabung denganku. Menatap bintang dingin surga utara besi yang perlahan ditarik keluar dari tanah, Yun Xiao segera mengirim transmisi suara ke naga, dan sepertinya ada sedikit urgensi dalam nadanya. Naga iblis sedang berkultivasi dengan mata tertutup, dia membuka matanya karena terkejut dan bertanya, ada apa? Tidak ada yang aneh, kekuatan jiwamu seharusnya cukup untuk mengumpulkan 3 potong besi bintang dingin surga utara ini. Bagaimanapun, Soul Fusion bukanlah hal yang baik, jika itu terjadi terlalu sering, akan lebih sulit untuk memisahkan mereka di masa depan. Mata Yun Xiao berkedip saat dia berkata dengan cemas, jangan bertanya terlalu banyak, saya merasa ada sesuatu yang sangat salah. 7 keping besi bintang dingin surga utara ini tampaknya terkontaminasi dengan ki iblis, yang membuatku sangat gelisah. Naga iblis itu terkejut, tetapi tanpa sepatah kata pun, ia segera bergabung ke dalam jiwa Yun Xiao dan mulai menjelek-jelekannya. Dengan perpaduan jiwa,
dia juga merasakan ki iblis yang gelisah, dan hatinya bingung. Di sisi lain, Yuan Gaohan tidak memiliki banyak reaksi, karena menara kuno, dia tidak bisa melihat penampilan iblis Yun Xiao, sebaliknya, dia berkonsentrasi untuk mengumpulkan 4 pilar, dan dia terus-menerus berpikir tentang bagaimana merebut 3 pilar dari Yun Xiao setelah mereka melarikan diri. Hus, hus, hus. 3 rantai di sisi Yun Xiao ditarik keluar dalam sekejap dan ditembakkan, menyebabkan rantai itu berdentang dan bergoyang di langit. Yuan Gaohan terkejut, bagaimana dia bisa begitu cepat. Ketiga pilar itu membubung ke langit, menarik keempat pilar di sisinya dan mengguncangnya. Yuan Gaohan berseru, rantai ini juga tidak terbuat dari bahan biasa, saya khawatir tidak mudah untuk memperbaikinya. Dentang. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mendengar suara rantai putus. Yun Xiao benar-benar telah mematahkannya dengan paksa, dan 3 potong besi bintang dingin langit utara melayang ke langit. Mengapakah saya ini begitu mudah rusak? Yuan Gaohan terkejut, merasakan keanehan yang tak terlukiskan, matanya tertuju pada rantai besi, dan itu memang bahan tingkat 9 tanpa diragukan lagi, bahkan ada lampu hitam di atasnya, memancarkan semacam perasaan dingin. Dia mendongak dan melihat Yun Xiao berjalan menuju susunan teleportasi dengan 3 potong besi bintang dingin surga utara. Pupil matanya menyempit saat dia segera melihat tanda-tanda demonisasi di tubuh Yun Xiao. Kamu masih berani berbohong padaku bahwa kamu bukan murid dari sekte pemakan jiwa. Jika ini bukan teknik pertempuran jiwa, apa itu? Petik 2. Yuan Gaohan juga dengan santai melambaikan tangannya, dan keempat pilar, yang telah lama bergoyang, segera melesat ke langit dengan tarikan kekuatan jiwanya yang kuat. Selain itu, rantai yang mengikat 4 pilar di tengah putus dengan sendirinya dalam proses menembak ke langit. Suara renyah dari pemutusan rantai terdengar di hati Yuan Gaohan, dan tiba-tiba, dia mengerti sesuatu. Melihat rantai yang putus, dia tiba-tiba menghirup udara dingin dan merasakan hawa dingin mengalir di tulang punggungnya. Itu benar-benar terkorosi oleh ki iblis. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Dia menatap pagoda kuno dengan ngeri dan melihat bahwa iblis ki yang terus-menerus melonjak tampaknya telah berubah dan berhenti. Namun, ini hanya ketenangan sebelum badai. Ki iblis berhenti selama beberapa detik, dan pagoda kuno mulai bergetar hebat. Pasir kuning tersapu, bumi bergetar, dan gunung-gunung bergetar. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan lapisan awan gelap berkumpul dan berguling. Yuan Gaohan sangat ketakutan sehingga dia buru-buru bergegas, menggunakan kekuatan jiwanya untuk membungkus 4 bagian besi bintang dingin surga utara dan dengan cepat melakukan perjalanan di udara. Ki iblis yang bisa menimbulkan korosi pada bahan tingkat 9 dan menyebabkan fenomena sebesar itu, benda di dalamnya pasti tidak akan sederhana. Kali ini, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Ketika dia melihat bahwa Yun Xiao sudah tiba di susunan teleportasi, dia berteriak dengan marah dari kejauhan, apakah kamu sudah melihatnya? Kamu bahkan tidak memberitahuku. Yun Xiao telah memasukkan 3 pilar ke dalam tablet alam ilahi dan mendengus dingin, apakah kamu akan menyerah jika aku memberitahumu? Berhenti bicara omong kosong, aku tidak punya waktu menunggumu, aku akan pergi dulu. Setelah dia selesai berbicara, dia dengan cepat merapal mantra dan mulai mengaktifkan formasi teleportasi. Yuan Gaohan terkejut dan terbang dengan sekuat tenaga, hampir membakar jiwanya untuk berlari. Dalam beberapa kedipan mata, dia mendarat di susunan teleportasi. Jika Yun Xiao diteleportasi sendirian, dia akan selesai. Setelah memasuki formasi, matanya terbakar amarah. Yun Xiao mengabaikan emosinya dan dengan cepat mengaktifkan susunan. Perasaan yang dia dapatkan dari tempat ini semakin buruk. Menara kuno di kejauhan bergetar terlalu keras, dan ki iblis terus bergegas keluar dan mengembun di langit. Adegan ini hampir persis sama dengan istana ilahi di Gunung Meru. Apa yang terjadi? Tiba-tiba, hati Yun Xiao bergetar saat dia melihat formasi di sekitarnya dengan ngeri. Itu mulai berputar, dan cahaya keemasan berkedip-kedip. Ruang bergetar saat pagoda kuno bergetar. Tidak bagus, lorong spasial yang diciptakan oleh formasi akan segera runtuh. Ayo! Yuan Gaohan mengeluarkan raungan kaget dan dengan cepat membentuk segel ke dalam susunan, meningkatkan kecepatannya. Ruang di sini selalu sangat stabil, dia tidak berpikir bahwa menara kuno akan menjadi begitu rapuh ketika sesuatu terjadi. Bum bum bum,
Pagoda kuno bergetar hebat dan akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, itu meledak, kekuatan yang sangat kuat menyebar dari menara kuno, dan ruang itu hancur inci demi inci, itu berkibar seperti kertas dan akhirnya dimusnahkan. Dengan sekejap, susunan tempat Yun Xiao dan Yuan Gaohan berada menyusut menjadi titik cahaya dalam sekejap, lalu menghilang dari ruang bersama mereka berdua, berteleportasi ke kejauhan, tempat mereka berdiri langsung hancur. Mereka berdua merasakan tekanan yang tidak biasa dalam cahaya, kekuatan teleportasi sangat berbahaya bagi tubuh mereka, tetapi tidak sejauh mereka tidak tahan. Selain itu, mereka berdua sudah menghitung jarak ketika mereka mengatur formasi, tetapi kali ini, mereka jelas merasa bahwa itu akan runtuh. Apa yang terjadi? Mengapa tekanannya begitu besar? Kamu bertanya padaku, tapi siapa yang harus aku tanyakan? Anda memiliki tubuh jiwa Starlight tingkat 8, apakah Anda melakukan sesuatu pada formasi itu? Jadilah adikmu, aku akan mogok. Jika kamu mati, tubuh utamamu akan tetap ada di sana, tetapi jika aku mati, aku akan benar-benar mati. Oh tidak, ini adalah badai spasial yang akan datang. Saat mereka berdua berkomunikasi dengan indera ilahi mereka sudah menempuh jarak beberapa mil, dampak runtuhnya pagoda kuno telah menyebabkan seluruh ruang runtuh, menyapu ke segala arah. Pada saat ini, buaya yang sedang tidur di reruntuhan tiba-tiba membuka matanya, anggota tubuhnya terus gemetar, dan kepalanya gemetar, ia bahkan mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, matanya dipenuhi rasa sakit, dan tubuhnya tumbuh dengan cepat. Ledakan. Dengan ledakan besar, seluruh tubuhnya meledak, berubah menjadi badai tajam yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar di seluruh reruntuhan. Di dalam angin astral, sejumlah besar hitam menyembur keluar, itu sebenarnya kehampaan tak berujung yang meluas. Seberkas cahaya melesat keluar dari kehampaan hitam, itu langsung menembus kekuatan angin astral dan menembak ribuan meter jauhnya, kedua sosok itu berpisah dari cahaya dan berguling di udara dalam keadaan menyesal. Mereka adalah Yun Xiao dan Yuan Gaohan, salah satu dari mereka memiliki wajah pucat dan kulitnya robek, terlihat mengerikan, yang lainnya redup dan goyah, seperti bintang sekarat yang akan jatuh kapan saja. Mereka berdua memandang reruntuhan di kejauhan dengan ngeri, mereka telah benar-benar tersapu ke dalam angin astral, sejumlah besar ki iblis hitam merembes keluar dari angin astral besar dan perlahan mengembun menjadi bentuk manusia yang benar-benar hitam dan tidak berwajah, itu berdiri dengan tenang di tanah. Seperti yang diharapkan, itu menekan iblis besar. Melihat penampilannya, sepertinya dia tidak memiliki kekuatan yang cukup, kata Yuan Gaohan ngeri, dia bahkan tidak bisa membentuk tubuh aslinya dalam waktu singkat. Ki iblis di wajah iblis itu terus berubah, semua jenis wajah melintas, tidak dapat diperbaiki. Pada saat ini, angin astral yang ganas berangsur-angsur menyusut dan menjadi lebih kecil, itu berubah kembali menjadi buaya, yang tergeletak di tanah dan menatap iblis itu dengan tatapan galak. Matanya penuh dengan kebencian dan permusuhan. Meneguk, Yun Xiao tiba-tiba menelan ludah, merasakan kekeringan di tenggorokannya, penampilan iblis itu akhirnya terbentuk, yang membuatnya takut adalah itu terlihat persis sama dengan di Jia, satu-satunya perbedaan adalah iblis ini lebih kuat, lebih tinggi, dan aura jahat di wajahnya bahkan lebih kuat. Yuan tua, apakah catatan tempat suci pernah menyebutkan bahwa orang-orang dari ras iblis semuanya terlihat sama? Mengapa dia menanyakan ini? Menurutku tidak, bagaimana bisa ada hal seperti itu? Lalu, jika Anda melihat dua iblis yang terlihat sama, tetapi satu lebih tinggi dan lebih kuat, apakah mereka akan kembar? Petik 2. Saya benar-benar tidak tahu, mengapa kamu bertanya tentang hal-hal aneh ini. Mata Yuan Gaohan melotot saat dia melihat bintang-bintang di sekitarnya dan dengan cemas berkata, apa yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana cara kembali, ini adalah tanah tandus kuno, langit berbintang yang luas, apakah ada jalan kembali? Tidak, Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak meninggalkan rencana cadangan ketika kamu datang, kan? Petik 2. Saya sudah menghitung waktunya, kata Yuan Gaohan dengan senyum pahit, saya berencana untuk mengirim beberapa ahli 9 surga untuk menjemput saya setelah waktunya habis, dan kemudian langsung menyeberangi Bima Sakti dan kembali. Hati Yun Xiao mati rasa ketika dia memikirkan energi mengerikan yang mendatangkan malapetaka di Bima Sakti yang membentang di langit berbintang, sekarang dia telah kehilangan kapal Nuh, dia benar-benar tidak tahu bagaimana kembali ke bumi.
Setan besar di kejauhan tampaknya berangsur-angsur stabil, dia melihat sekeliling dan melihat reruntuhan primordial yang terhubung, dia tertegun dan memiringkan kepalanya dalam pikiran yang dalam. Buaya itu tidak bergerak, ia menatapnya dengan ketakutan di matanya. Sudah berapa lama saya dikurung? Iblis itu tiba-tiba bertanya, suaranya tidak keras, tetapi bergema di bawah langit berbintang dan dengan jelas memasuki telinga Yun Xiao dan Yuan Gaohan. Wajah kedua pria itu berubah, dan mereka dengan cepat mundur karena terkejut. Setan itu tertegun sejenak, dia tidak menyangka mereka berdua bereaksi seperti ini. Senyum sinis muncul di sudut mulutnya, dia mengulurkan tangannya dan meraih di udara. Tiba-tiba, ruang di langit terus menyusut menjadi beberapa inci, seperti selembar kain yang ditarik. Tidak peduli seberapa jauh Yun Xiao dan Yuan Gaohan terbang, mereka didorong mundur. Teknik penyusutan bumi, begitu dekat namun terpisah dunia. Yun Xiao ngeri saat dia melihat dirinya dikirim terbang kembali ke reruntuhan Barents kuno, hatinya tenggelam. Dia serakah untuk materi tingkat 9 itu, seperti yang diharapkan, sesuatu yang besar telah terjadi. Yuan Gaohan memiliki pemikiran yang sama dengannya, keduanya seperti dua perahu kecil di ombak, tidak dapat mengendalikan diri, membiarkan angin dan hujan menghantam mereka. Di bawah cengkeraman iblis, mereka jatuh ke tanah terpencil kuno. Mengaung, dan EBCP, saat mereka berdua jatuh ke tanah terpencil kuno, buaya itu tiba-tiba bergerak, ia meraung dan menyerang iblis itu. Tubuh buaya itu langsung berubah menjadi angin kencang yang menutupi langit dan bumi seperti air pasang. Itu bangkit dari reruntuhan dan menyapu ke depan. Dalam sekejap, itu telah menutupi lebih dari 100 meter, semua yang lewat berubah menjadi debu. Itu sangat kuat. Tidak bergerak seperti gunung, tetapi bergerak seperti guntur. Ia memiliki tubuh unsur, dan itu adalah elemen sombong yang dekat dengan asal angin, angin astral kuno. Bahkan para ahli dari 9 alam surga tidak berani memblokir ujungnya. Dengan sebuah gerakan, itu segera menekan ki iblis yang mengerikan. Yun Xiao dan Yuan Gaohan merasakan kekuatan yang menarik ruang tiba-tiba menghilang, dan mereka jatuh ke tanah dengan lembut, mengambil napas dalam-dalam. Mereka buru-buru berubah menjadi dua berkas cahaya dan melarikan diri menuju Bima Sakti di kejauhan. Selama dia bisa menyeberangi Bima Sakti, dia bisa melarikan diri kembali ke ranah seni bela diri surgawi. Jika dia ditangkap oleh iblis, kemungkinan besar dia akan mati. Dari kelihatannya, ruang yang baru saja mereka segel ada di dalam perut buaya. Buaya bukanlah roh sejati yang dibudidayakan secara khusus, itu mungkin digunakan untuk menyegel dan menjaga menara kuno. Inilah mengapa dia menyerang iblis saat itu muncul. Sekarang, saat mereka bertarung, itu adalah waktu terbaik untuk melarikan diri. Ledakan, serangan mendadak buaya mengejutkan iblis itu. Roh sejati yang terkondensasi dari unsur-unsur itu sangat kuat. Meskipun buaya belum mencapai alam roh sejati, iblis itu tidak berani meremehkannya. Selain itu telah disegel untuk Tuhan tahu berapa lama, dan kekuatannya telah lama habis. Meskipun iblis itu terkejut, dia tidak panik. Di bawah angin astral yang mengerikan, dia membentuk gerakan mantra dengan satu tangan, dan bayangan iblis besar muncul di belakangnya. Itu melahirkan ki iblis yang tak ada habisnya, dan sebenarnya tampaknya memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Jika Yun Xiao tidak melarikan diri, dia akan terkejut, karena gerakan iblis itu sama dengan di Jia. Keenam lengannya sepertinya memegang semacam senjata, tetapi itu hanya bayangan samar dan tidak bisa mengembun menjadi tubuh asli. Iblis itu membuat segel aneh dengan kedua tangan. 6 lengan bayangan iblis juga melakukan teknik yang berbeda pada saat yang bersamaan. Lingkaran ki iblis melesat keluar dari tubuhnya, membentuk perisai pelindung bundar dengan diameter lebih dari 10 meter, itu sangat tajam. Ledakan, angin astral datang menerjang dengan ganas, seolah-olah Bima Sakti di 9 surga telah mendarat di batu hitam besar, mengirimkan kekuatan elemen seperti bunga yang tak terhitung jumlahnya. Namun, kekuatan unsur ini tidak bubar, sebaliknya, mereka dikendalikan oleh kesadaran buaya dan berubah menjadi tornado kecil yang tak terhitung jumlahnya. Mereka jatuh di penghalang ki iblis dan menyerang kekuatan pertahanan. Mereka terus bergabung satu sama lain dan tumbuh lebih besar dan lebih besar. Ekspresi iblis besar itu akhirnya berubah. Bentuk iblis adalah kekuatan terkuat yang bisa dia gunakan saat ini. Tetapi di bawah serangan buaya dengan kekuatan 9 alam surga, dia tidak bisa bertahan dan akhirnya hancur dengan keras. Sejumlah besar gas hitam meledak,
dan seluruh reruntuhan dipenuhi dengan kabut hitam yang terus menyebar. Setelah angin astral menembus penghalang, ia mendarat di tanah dan berubah menjadi bentuk buaya. Itu tidak rileks sama sekali dan bahkan lebih serius dan waspada saat melihat sekeliling. Dalam kegelapan, penglihatannya tidak terpengaruh, matanya seperti sepasang lampu sorot, melihat sekeliling, itu telah benar-benar mengalahkan lawannya dengan gerakan itu sekarang, tetapi hasilnya adalah ia terjebak dalam ki iblis yang mengerikan. Cincin kekuatan angin astral halus berputar di sekitar buaya, mengibaskan ki iblis dan melindungi tubuhnya agar tidak terkikis. Tinggi di langit, wajah iblis itu perlahan muncul dan mengembun menjadi kepala. Ia melihat ke langit berbintang dan mengerutkan kening ketika melihat Yun Xiao dan Yuan Gaohan melarikan diri, tapi tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sebaliknya, ia berbalik untuk melihat buaya dalam aura iblis yang mengerikan, matanya berkedip dengan cahaya yang ganas. Mengaung, dan EBCP, buaya itu mengangkat kepalanya dan meraung, tubuhnya sekali lagi meledak menjadi angin astral, langsung meniup energi iblis, itu membentuk kepala buaya raksasa di langit dan menggigit iblis. Reruntuhan itu dipenuhi dengan dua kekuatan yang terjalin satu sama lain, terus-menerus mendatangkan malapetaka dan mengikis satu sama lain. Ekspresi iblis itu berubah, iblis ki-nya seharusnya kebal, bahkan jika itu adalah elemen angin biasa, itu bisa langsung melahap dan menyerapnya. Namun, kekuatan yang dekat dengan asal unsur ini tidak hanya melahap, tetapi juga terus-menerus mengikis energi iblisnya. Sudah terlalu lama, apakah saya hanya memiliki kekuatan kecil ini? Petik 2. Wajah iblis besar itu dipenuhi dengan kesusahan, dia tiba-tiba memadatkan tangannya dan terus-menerus mengganti segel tangannya, membentuk simbol aneh di telapak tangannya. Dia memadatkan dharma berkepala 3 dan berlengan 6 lagi, dia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi itu menarik sejumlah besar ki iblis dan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Buaya juga menyadarinya, dua sinar cahaya melesat dari matanya, dan badai tiba-tiba terbelah menjadi 2, lalu 2, dan kemudian 3, itu terbelah menjadi angin astral kecil yang tak terhitung jumlahnya, meniup semua ki iblis hitam di atas reruntuhan, bahkan bentuk dharma berkepala 3 dan berlengan 6 runtuh seketika. Setan besar itu mengamuk, saat dia meraung, bayangan iblis di tubuhnya mengulurkan lengan, sebuah menara kuno berangsur-angsur mengembun di atasnya dan menjadi kokoh. Itu adalah menara kuno yang telah menekannya sebelumnya. Dan EBCP, kamu benar-benar menghancurkan medan perang dewa kunoku dan menggunakan menara inti untuk menekanku, tetapi kamu tidak tahu bahwa ini akan memberiku kesempatan untuk pulih. Dia dengan cepat menggumamkan sesuatu, dan pagoda kuno terbang keluar dari tangannya, itu melesat ke langit berbintang dan mengembun menjadi ribuan sinar cahaya. Pada saat ini, tanah yang mengambang di langit berbintang sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan dan menjadi gelisah. Buaya itu memandang menara kuno dengan ngeri, rasanya bumi di mana ia berdiri memancarkan kekuatan kuat yang mendorongnya menjauh. Bahkan Yun Xiao dan Yuan Gaohan, yang melarikan diri, sepertinya telah memperhatikan sesuatu dan menoleh untuk melihat ke belakang. Mereka sangat tercengang sehingga mereka hampir lupa melarikan diri. Di bawah bimbingan menara kuno, potongan-potongan bumi berkumpul dari awan di langit berbintang, mereka berkumpul bersama seperti teka-teki pecah yang sedang disatukan. Buaya itu sangat terkejut sehingga berubah menjadi angin kencang dan membubung ke langit, mencoba mengikis pagoda kuno. Setan besar itu mendengus dingin, bentuk dharma berkepala 3 dan berlengan 6 muncul dan bergegas menuju angin astral. Kedua kekuatan berwarna itu segera bertabrakan sekali lagi, saling menjerat dan mengikis. Meskipun ki iblis berulang kali dirugikan, sepertinya tidak ada habisnya. Buaya itu tidak dapat mendekati menara kuno dan hanya bisa mengaum terus-menerus. Tanah di sekitarnya terus bergabung bersama, dan kekuatan spasial yang aneh mulai menyebar seolah-olah membentuk domainnya sendiri, bahkan melepaskan kekuatan domain untuk menekan buaya. Mata iblis itu dipenuhi dengan kegembiraan dan dia tertawa, haha, medan perang para dewa kuno, medan perang dewa kuno saya bukanlah senjata suci biasa. Dalam tahun-tahun yang panjang, tidak peduli seberapa banyak itu hancur, itu masih bisa memperbaiki dirinya sendiri. Matanya beralih ke arah di mana Yun Xiao dan Nangong Wuk melarikan diri, sisi lain Bima Sakti, dan dia berkata dengan suara dingin, alam seni bela diri surgawi, aku, Dijia, telah kembali. Di kejauhan, tubuh Yun Xiao tiba-tiba bergetar seolah-olah dia telah mendengar kata-kata itu,
dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dia berakselerasi dan tiba di tepi Bima Sakti dalam sekejap mata. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan Kaisar Ki dari 9 surga tidak dapat menahan berbagai kekuatan menakutkan di Bima Sakti, apalagi kita, bagaimana kamu bisa sampai di sini? Yuan Gaohan dengan cemas menginjak kakinya, aura kuat yang dipancarkan dari pertempuran terus-menerus antara Ki Iblis dan angin astral di kejauhan membuatnya merasa ketakutan. Wajah Yun Xiao menjadi pucat saat dia berkata, aku dikirim ke sini dengan kapal Nuh, siapa ang tahu bahwa ruang alam luar akan sangat berbahaya. Jika aku tahu, aku akan menyuruhnya menungguku. Nuh, kapal Nuh. Hati Yuan Gaohan bergetar dan dia berseru ngeri, kapal Nuh muncul. Siapa yang memilikinya sekarang? Yun Xiao menatapnya dengan dingin dan berkata, apakah itu pertanyaan yang harus kamu pertimbangkan siapa yang memilikinya? Jika kamu tidak bisa memikirkan cara untuk menyeberangi pantai seberang, kamu akan dimakan oleh iblis itu. Wajah Yuan Gaohan berubah menjadi hijau dan putih, diam-diam menyesali keserakahannya pada besi bintang yang dingin di surga utara. Dia tidak menyangka akan melepaskan iblis yang begitu kuat, tampaknya bahkan buaya dengan tubuh elemennya tidak cocok untuknya. Yun Xiao juga terkejut saat dia menonton dari kejauhan, dia tidak salah dengar, setan itu memang mengatakan, aku, Dijia, dan itu terlihat persis sama dengan Dijia di Gunung Meru, bentuk Dharma berkepala 3 dan 6 lengan yang dia gunakan ketika dia melawan buaya juga persis sama. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Yuan tua, apakah Dijia, nama seseorang atau bentuk alamat dalam ras iblis? Mengapa kamu peduli tentang ini? Yuan Gaohan memelototinya dan berkata dengan marah, seharusnya nama seseorang, cepat dan pikirkan cara untuk menyeberangi Bima Sakti. Aku punya ide, kata Yun Xiao dengan cemberut, tapi saya tidak tahu apakah itu akan berhasil. Apa, Anda punya cara? Haha, kalau begitu cepat dan gunakan. Aku tidak perlu mati sekarang, haha. Yuan Gaohan hanya membuat komentar santai, dia tidak menyangka Yun Xiao benar-benar punya cara, dan dia sangat gembira. Tidak hanya aku membutuhkan bantuanmu, Yun Xiao mendengus dingin saat dia menatapnya, aku mungkin harus membuatmu menderita nanti. Tidak ada masalah dalam membantu. Tidak masalah jika saya merasa dirugikan, selama saya bisa melewati ini, saya dapat menerima keluhan apapun. Yuan Gaohan hanya ingin melindungi tubuh jiwa Starlight tingkat ke-8-nya dan bersedia menyerahkan yang lainnya, bahkan jika dia harus menawarkan 4 potong besi bintang dingin surga utara, dia bahkan tidak akan mengerutkan kening. Yah, itu bagus, kalau begitu datanglah ke tablet alam ilahi saya. Wajah Yun Xiao tanpa ekspresi, tetapi cahaya keemasan melintas di antara alisnya. Yuan Gaohan tercengang, tidak tahu apa yang akan dilakukan Yun Xiao. Dia hanya merasakan kekuatan besar yang mencoba menariknya, jadi dia secara alami menolaknya, tapi kemudian, Yun Xiao mengerutkan kening dan berteriak padanya, jangan lawan, biarkan saja kekuatan ini membimbingmu. Baru saat itulah dia menenangkan pikirannya, dan itu segera dibawa kembali ke dahi Yun Xiao. Mata Yun Xiao menjadi dingin saat dia bergumam pada dirinya sendiri, jika bukan karena fakta bahwa aku tidak punya pilihan lain, aku tidak akan menerimamu. Namun, karena kamu sudah masuk, jangan pernah berpikir untuk pergi sebelum aku pulih ke puncak alam bela diri tertinggi. Dengan kilatan di antara alisnya, tablet alam ilahi melesat langsung dan tetap di udara seperti giok biasa tanpa cahaya, kemudian, dia menghilang dalam sekejap dan memasuki tablet jade. Bersambung.